naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan kemarin kita pelajari ya tentang kisah orang-orang beriman di zaman nabinya para Bani Israel. Banyak nabi ya yang kita tidak mengenalnya. Nabi-nabi yang tidak disebutkan kisahnya di dalam Quran maupun hadis, yang kita memang tidak tahu ya bagaimana, karena Allah berfirman di dalam Quran bahwa ada banyak nabi-nabi yang kami sudah ceritakan, qasasna sudah kami ceritakan, tapi ada juga yang lam naksus, yang belum kami kisahkan kisahnya. Kata Quran begitu. Lalu diperkuat dalam hadis bahwa Allah itu memiliki 124.000 nabi rasul yang sudah dikirim ke bumi. Ya, 124.000 nabi rasul. Banyak sekali itu ya. Dan itu tersebar ke seluruh muka bumi. Saya ulangi, itu tidak ada satu klaim bahwa semua ada di Arab, tidak ada itu. Jadi sangat mungkin nabi siapa itu berada di mana, nabi siapa ada di Afrika mungkin, nabi siapa di Amerika Latin sana, rasul siapa, tapi memang lokalistik ya. Siapa diutus di mana. Termasuk kisah tentang yang ini, Ashabul Ukhdud ini. Kisah tentang umat yang cara menyiksa orang-orang beriman dengan cara membuat parit, lalu dinyalakan api di dalam parit itu untuk membakar orang-orang beriman yang masih kekeh beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti tradisi masyarakat sekitar, tidak mau mengikuti mainstream. Nah, ayat ini menyatakan wa man naqamu minhum, dan tidaklah orang-orang beriman itu disiksa, mereka tidaklah menyiksa orang beriman karena alasan yang aneh-aneh, enggak. Alasannya cuma satu, illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi alasan mereka dibenci, didiskriminasi, dijauhi, bahkan dimusuhi dan dibunuh, itu hanya semata-mata karena orang itu beriman kepada Allah. Wes. Hanya itu tok. Alasannya cuma itu tok. Makanya saya selalu wanti-wanti ke para santri itu, pokoknya gini, kamu kalau di masyarakat, laksanakan saja apa yang Allah ajarkan. Baik perintah, larangan kamu tinggalkan. Beribadahlah seperti apa adanya Rasulullah mengajarkan. Dalam hal ibadah loh ya, dalam hal ibadah. Terus nggak usah banyak nambah ngurangi. Kemudian di dalam hal muamalah dan atau siasah atau apapun, dalam hal urusan sesama manusia, ya kamu bisa berijtihad, kamu bisa pokoknya jangan terlalu jauh dari melenceng. Lalu baiklah kamu sama tetangga, jadilah orang yang paling pertama jenguk kalau ada yang sakit, jadilah orang yang kalau paling pertama melayat kalau ada orang meninggal, jadilah orang yang paling rajin dan paling pertama kalau ada kerja bakti untuk kepentingan desa, ya. Jadilah orang yang paling sering menyapa duluan. Ya. Jadilah orang yang gemar berderma kepada orang sekitar. Jangan pernah mendendam. Sudah, laksanakan itu secara kemanusiaan. Lalu tentang ibadah, teguhlah kamu terhadap apa yang nanti, gitu ya. Kalau ternyata kalau sudah begitu sampean masih juga dimusuhi, sampean masih juga tidak disukai, ya berarti memang
sampean sedang ada pada jalur yang diceritakan ayat ini. Tidaklah mereka memusuhi kamu, memerangi kamu, kecuali karena kamu taat kepada Allah. Jadi jangan berikan celah kepada orang untuk memusuhi sampean karena sampean tidak taat kepada Allah. Jadi ketika sampean sudah sangat taat kepada Allah, kepada sesama juga selalu secara sosial baik, tapi kemudian sebegitu pun masih dimusuhi, misalnya hanya karena sampean tidak mengikuti tradisi A, tradisi B, tradisi C, D, E, F, dan sebagainya, maka sampean jangan bersedih hati. Dan apalagi mundur, jangan. Kenapa? Karena di sini tuh sama dengan orang-orang yang dilemparkan ke parit itu. Mereka tidak dilemparkan ke parit kecuali hanya karena alasan mereka adalah orang-orang beriman. Wes itu toh. Gitu loh. Jadi kalau alasan orang karena sampean beriman lalu harus menghadapi banyak cobaan rintangan, ya shadaqallahul adzim, wes enggak banyak cinta. Ya. Kenapa? Karena keimanan kita itu keimanan yang mahal. Keimanan kita itu adalah keimanan kepada allati lahu mulkus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kita itu berimannya itu kepada enggak ecek-ecek ya, kepada Tuhan yang memiliki, menguasai kerajaan langit dan bumi, yang miliknya lah segala kekuatan. Nah, kita kalau nyembah kayak gitu lalu kemudian dimusuhi manusia, meskipun manusia punya nuklir sekalipun, masih ecek-ecek di hadapan Allah. Jadi kalau karena taat kepada Allah lalu harus menghadapi manusia, ya kita masih punya backing Allah. Tapi kalau taat kepada manusia sampai tidak berani taat kepada Allah karena khawatir omongan kanan kiri. Lah kalau sudah menghadapi Allah, siapa yang bisa membela dari Allah? Manusia. Sakit gigi jungkir walik. Ya, nah, ini dulur ya, makanya ayat ini menjadi satu kesempatan kita untuk wis rawe-rawe rantas, malang-malang maju. Itu ya. Sepanjang memang kita berpedoman pada sesuatu yang tidak melakukan apa itu Al-Qur'an, apa itu Al-Hadis. Dan terima kasih kita kepada para ahli agama, ahli tafsir zaman dulu yang telah menerjemahkan Quran sehingga Quran bisa kita baca dengan baik beserta artinya. Coba kalau Quran itu dalam bentuk bahasa Arab kayak dulu gitu, apalagi bahasa Arab zaman dulu itulah gandengan hurufnya itu enggak gini, enggak ada gandengan. Sendiri-sendiri potong-potongan. Yang kedua enggak ada harokat apa-apa. Enggak ada. Ya. Jadi kita bisa membaca inilah karena ditambahi harokat dan sebagainya. Nah itu juga karya para ulama yang juga harus kita hargai. Ya. Ulama zaman dulu, ulama yang masih tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan dunia. Sehingga dalam menyampaikan ilmu, mengajarkan, mengamalkan, itu benar-benar dibarengi dengan tirakat dan bimbingan Allah. Ya. Jadi dua ayat ini saya rasa menyegarkan ingatan kita bahwa kita harus benar-benar mantap di dalam perahu ini sekalipun ombaknya besar. Ya. Baik ombak dari diri sendiri maupun orang. Oke. Ini hari Kamis. Kayaknya kita selama kajian ini belum pernah ada ta'aruf. Ya. Belum pernah kenalan. Kamera yang ikut itu biasanya sampai 150, 160 kamera. Itu apa banyak banget. Padahal ngaji itu selain dele ilmu juga manfaat silaturahmi. Lagi mana silaturahmi kalau tidak kenal itu.
saya enggak pernah disebut GG. Nah, saya enggak tahu namanya, kadang namanya itu aneh-aneh. Nama di apa ini? Nama akun itu kadang beda-beda. Nama akun gitu Pikanto, padahal namanya Paijo misalnya. Jadi, ayo kenalan. Mumpung hari Jumat, Kamis, besok kita libur ini. Kenalan dulu. Siapa, nama, dan dari mana? Yuk, monggo. Saya sebut ya, saya sebut apa? Atau langsung aja lah. Monggo. Kenalan kita. Nama saya ini dari sini, gitu. Temennya ini. Nah, ayo. Kita mulai dari coba monggo yang pakai baju wayang. Baju dalang maksudnya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Maman Suherman bin Winata. Saya berteman dulu Pak Saiful dan Pak Komari dari Pasekan, Tabanan. Oke, aslinya Tasik gitu kok. Aslinya Tasik, dibesarkan di Sulawesi Utara, Manado. Asli Tasik, dibesarkan di Manado, sekarang menetapnya di Tabanan. Oke. Tabanan, Bali. Maman. Alamat nggak jelas. Oke. Di sebelahnya ada Pak Saiful. Mana wajahnya Pak Saiful? Kenalan. Assalamualaikum. Salam. Nama Saiful Bahri. Asli Kendal, Semarang. Sekarang di Pasakan, Gus. Temannya ini berdua. Pak, setunggalnya siapa itu? Assalamualaikum. Salam. Saya Mat Komari dari tempat tinggal lahir Jember, tinggal di Tabanan, Gus. Oh, alhamdulillah. Oke. Mati Pak Bos. Assalamualaikum, mohon izin Gus. Waduh, ini Kenalkan Gus. siapa namanya? Saya Nana Suryana Gus. Nama komersilnya Yayan Gus. Itu merek sandal itu kayaknya. Nama komersil Gus. Saya Komersil. merek sandal, Yayan gitu. Di sebelah saya kakak ipar, di sebelah kiri saya bekas pacar saya Gus. Oh, jadi sebelah kanan kakak ipar, sebelah kiri mantan pacar. Oke. Dan saya ada asisten Gus. Oke. Lanjut ya Gus. Lanjut. Mau tanya Gus. Tanya apa? Oh masih sesi perkenalan ini. Nggak apa-apa, udah sekalian, santai aja. Apa? Tanya gini Gus. Setiap umat dan setiap masa itu ada yang diutus Nabi ataupun Rasul Gus. Oke, ya. Pada zaman dulu tuh Gus. Pada zaman dulu. Nah kan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi sudah tidak ada Nabi, sudah tidak ada Rasul. Nah zaman sekarang ini, walaupun tidak ada Nabi dan Rasul, tapi kan ada penyampai-penyampainya, termasuk itu informasi-informasinya itu kan sekarang masif gitu ya, misalnya Mbah Google gitu. Sehingga tidak ada lagi istilah saya belum tersentuh dengan ajaran Islam, karena sekarang ajaran Islam ada di mana-mana, termasuk di HP, di internet, kalau orangnya niat. Nah, masalahnya bagi penduduk yang tidak tersentuh dengan media, dengan informasi, misalnya di pedalaman, kan masih ada kalau di pedalaman itu yang masih agak tertutup lah, sehingga informasi media ataupun segala macamnya itu belum masuk, belum tersentuh gitu. Termasuk juga dengan para dai-dai atau pendakwah itu belum masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, apakah hukum-hukumnya itu juga berlaku bagi mereka, sementara mereka kan karena ketidaktahuan dan tidak sampainya informasi yang
Ada, walaupun kalau bisa bilang tadi, walaupun nabinya sudah tidak ada, tapi kan sarana atau informasi dakwahnya itu masih ada, masih sampai. Jadi balik lagi intinya, bagi yang tidak tersentuh dengan informasi, apakah hukum-hukumnya itu berlaku? Oke, terima kasih Gus. Mohon pencerahan Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Yayan buka surat Al-Isra ayat 15. Isra surat ke-17 ya. Ya. Surat ke-17. Ayat berapa? Ayatnya ke berapa Gus? 15. Isra ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ disebutkan bahwa kami tidak akan menyiksa satu kaum kecuali kami sudah mengutus rasul ke mereka. Artinya apa? Yang ditanyakan oleh Pak Yayan tadi bahwa orang itu tidak akan terkena beban larangan dan perintah, juga tidak akan kena beban siksa baik di dunia maupun di akhirat, kalau belum ada Rasul yang datang kepada mereka. Nah, masalahnya adalah begini, kalau Rasulullah Muhammad SAW itulah diturunkan untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Pada saat tahun 600 sekian Masehi, Rasulullah diturunkan di Mekah dan di Madinah. Saat itu belum ada internet, saat itu belum ada telepon, belum ada faksimil, televisi, radio belum ada. Sehingga bagaimana orang-orang yang ada di Meksiko, ya, bagaimana dengan orang-orang yang ada mungkin di Jepang dan sebagainya? Apakah mereka tidak mendapatkan Rasul, kemudian disiksa oleh Allah, lalu kemudian atau mereka bebas siksa karena jauh dari Nabi Muhammad saat itu? Tetap ya, ada beberapa jawaban. Satu, Rasulullah Muhammad SAW yang diutus di situ itu bukan hanya untuk satu kaum. Yang pertama adalah pada wilayah-wilayah yang jauh dari Nabi Muhammad SAW, tadi Meksiko, Jepang, atau manapun, itu pasti sudah pernah diutus Rasul kepada mereka. Sudah pasti. Entah yang jatuh pada saat nenek moyang mereka atau apa, sudah pasti diutus. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Cuma Rasul yang diutus kepada mereka itu sangat mungkin ajarannya di awal-awal itu masih sesuai dengan ajaran nabinya. Tetapi kemudian setelah generasi kedua, ketiga, keempat, sampai generasi kelima, ke-10, itu sudah terjadi penyelewengan, sampai penyelewengan yang jauh sekali. Nah, penyelewengan yang jauh itulah yang kemudian menjadikan ajaran yang mereka jalani berbeda jauh dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tetap saja mereka kena, karena bisa jadi mereka dulu sudah dapat Rasul. Yang kedua, kewajiban manusia untuk selalu mencari kebaikan dan kebenaran dengan baik dengan belajar maupun dengan cara meminta petunjuk kepada Allah. Kalau mereka lakukan itu, maka pasti mereka akan diberi petunjuk bahwa ada Nabi Muhammad di sana. Buktinya apa? Ada banyak dari negeri-negeri jauh yang kemudian karena terbimbing oleh hidayah bertemu Rasulullah Muhammad SAW.
Yang ketiga, jawabannya adalah itulah kenapa maka para orang yang di dekat Rasulullah punya kewajiban untuk mengamal sebarkan ajaran itu, sehingga orang-orang yang ada di gunung-gunung sana itu mendengar. Nah, itu jadi kewajiban bagi orang yang mendengar ini. Itu. Yang terakhir, ketika sampean ya misalnya ada sedang mau bikin apa, menyuratkan tanah atau apa, atau menemukan barang hilang atau apa, maka akan sampean umumkan itu syaratnya, syarat undang-undangnya sampean harus umumkan di koran, di radio. Di situ biasanya ada tulisan pengumuman ini sekaligus memaklumatkan bahwa kalau dalam 15 hari dari pengumuman ini tidak ada yang mengklaim sebaliknya, berarti tanah ini milik si A. Maka koran itu dianggap sebagai maklumat bahwa semua orang di Indonesia mendengar, meskipun ada yang nggak baca koran, gitu. Maka sama, Quran juga begitu. Ketika dimaklumatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa ini adalah ajaran yang harus kalian taati, maka orang di daerah sana itu tetap kena hukum Quran itu. Kalaupun mereka tidak ngikuti, ya itu salah mereka. Kenapa tidak berikhtiar untuk itu? Itu zaman dulu. Apalagi jawaban kelima adalah zaman sekarang. Buktinya apa? Banyak sekali orang di ujung Amerika sana, di ujung Rusia sana, di ujung Inggris di pedalaman sana, yang karena dia mau mencari tahu tentang kebenaran Islam, lalu kemudian mendengar, membaca, mempelajari, berpikir jernih, berdoa kepada Tuhannya minta hidayah, dapat hidayah. Itulah, dapat hidayah. Sehingga kalimat Allah yang di dalam surat Al-Isra ayat 15 tadi, wa ma kunna nu'adzab, kami tidak akan mengadab, kata Allah. Kami tidak akan menyiksa, kata Allah. Ya, satu kaum kecuali kami sudah disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, wa ma, dan tidaklah kunna ada kami mu'adzibina akan mengazab satu kaum hatta sampai nab'atsa rasula, kami mengutus rasul. Berarti dengan anggapan itu maka sebenarnya di seluruh dunia ini sudah pernah mendapatkan rasul. Cuma yang tadi itu bisa jadi mereka sudah mulai melenceng dari kebenaran karena turun-menurun tadi. Kedua juga tadi harus dianggap bahwa mereka sudah mendengar. Kewajiban kita sebagai yang mendengar, itulah kenapa dulur, maka sampean dan saya kayak ngaji begini ini, kalau sudah tahu, paham, meyakini, amalkan, lalu sebarkan. Itu kewajiban kita loh ya. Jadi kalau sampean dan saya tahu kebenaran, lalu tidak menyampaikan, tidak menyebarluaskan, itu nanti ditanyain Allah di akhirat. Gitu, tanyain Allah di akhirat. Karena itu menjadi jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Yan. Jadi masih kena Pak Yan. Jadi mereka akan tetap mendapatkan taklif, artinya beban hukum yang sama. Oke. Matur suwun Pak Yan. Ini. Silakan. Lanjut perkenalannya sambil menunggu mungkin ada yang bertanya lagi. Siapa mau kenalan? Silakan. Ayo. Singkat aja, saya dari sini, kerjaan saya ini. Biar nanti mungkin kalau ternyata ada yang bisa dikerjasamakan lah, bagus. Oh, dia jual beli mangga ternyata. Loh, saya punya mangga banyak yang satu sendiri terus ini. Gitu. Ayo silakan. Kenalan dari Sabah Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya sudah kenal Pak Budi, tapi ya mungkin yang lain belum. Silakan Pak. Ada yang belum, Gus. Iya. Nama saya Budi, saya saudaranya Pak Maman, yang dari Pasekan, Yang beda bapak beda ibu. Ya. Saya tetangganya Pak Juwarno. Sekarang ini saya pengangguran, tidak punya kerjaan, Gus. Barangkali ada yang nawarin kerjaan, Ya. ngejak bisnis apalah gitu.
Nah, itu yang perlu saya perkenalkan. Yang mau memperkerjakan Pak Budi ya. Oke dah. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kalau mau mempekerjakan Pak Budi itu banyak syaratnya. Jadi bukan yang mempekerjakan yang memberi syarat. Yang mau pekerjakan yang memberi syarat itu mesti. Oke, lanjut. Ayo. Biar kenal ini. Monggo yang merasa perlu memperkenalkan diri, silakan. Biar kenal nih. Ada yang nulis juga nih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Budi Trisatyo, kelahiran Pasuruan, Jatim, domisili saat ini di Tulungagung. Oke. Silakan. Izin, Gus. Oke, monggo. Saya Diah, tinggal di Australia, di Perth. Mau nanya sekalian. Monggo. Tadi Gus mention tentang kewajiban kita untuk menyebarkan agama juga, ya. Sekarang contohnya di Australia yang orang Afghanistan itu sudah masuk ke Australia tahun abad ke-18-an deh. Tapi yang saya pikir kalau Afghanistan musuhnya Islam dong, karena ada bukti ada makam Islam juga yang sudah lama juga itu. Jadi kemudian kenapa ya kok kita Islam Muslim di Australia jadi minoritas kan? Padahal kan harusnya di abad ke-18 saja sudah ada orang Islam masuk sini gitu. Jadi apakah tidak ada penyebaran waktu itu sehingga padahal itu kewajiban kita bukan untuk menyebarkan agama Islam. Gimana menurut Gus? Jadi gini, baik Christopher Columbus maupun para penjelajah dari Inggris, Christopher Columbus ke Amerika, para penjelajah dari Inggris ke Australia, itu mereka adalah orang-orang yang memang datang dengan niat barbar ya. Di sana ternyata, di sana itu Columbus sebelum jauh datang ke Amerika, yang kemudian dengan ngawurnya mengatakan dia menjadi penemu benua Amerika. Emang hilang kok kalimatnya ditemukan, ngawurnya itu. Wong di situ pertama sudah ada natif orang Amerika asli yang Indian itu suku asli di situ dan sudah mendiami itu entah berapa ribu tahun, sudah di situ memang orang asli situ. Kok terus ada orang datang dia bilang menemukan, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata suku Indian itu agama yang pertama dipeluk itu Islam. Agama yang pertama dipeluk Islam dan keislaman mereka banyak ditemukan jejak-jejaknya, sudah jelas itu. Tetapi kenapa kok kemudian mayoritas di Amerika juga bukan Islam? Karena Islam datang itu mesti dengan damai, mesti dengan entah lewat perdagangan, kulturisasi budaya dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah mulai berkembang, lalu ada datang orang-orang kayak Columbus dan teman-temannya yang datang bawa senjata, nembaki, dan mereka politiknya memang begitu toh, bumi hangus, termasuk bumi hangus sejarah. Saya rasa yang dilakukan di Australia juga begitu. Bumi hangus sejarah, dan yang dia bumi hanguskan sejarah itu bukan hanya orang Islam, tapi juga aborigin. Nah, sehingga seolah-olah sekarang natif Australia itu ya orang-orang bule buangan dari Inggris itu, yang konon yang dibuang ke Australia itu kan kebanyakan para pekerja, para napi dan sebagainya, bule-bule yang di sana. Nah, sehingga dia turun-turunnya, saya pernah punya staf orang Inggris dan punya kolega orang Australia juga, dia security manager yang mantan veteran Afghanistan dan Irak. Tahu pakai beda betul gitu memang
apa attitude-nya itu. Nah, kalau sudah demikian, sangat mungkin yang terjadi di Australia itu orang-orang Afghanistan itu ke sana ya dengan menyebarkan ajaran Islam dan sudah menyebar. Saya baca beberapa artikel itu ternyata orang aborigin itu agama yang dipeluk itu Islam kebanyakan. Nah, sama dengan orang Indian. Ternyata kemudian ketika datang orang-orang Eropa, baik ke Amerika maupun Australia, itu modelnya dengan begitu, mengganti identitas. Dan untuk mengganti identitas itu ada bumi hangus, menghancurkan seakar-akarnya, termasuk di dalam hal sejarah. Dan itu dilakukan di Indonesia juga loh, Budian. Jadi untungnya di Indonesia ini ditolong Allah ya. Artinya apa yang dilakukan ratusan tahun para wali di sini sudah berdakwah dan lain sebagainya itu dicoba di bumi hangus oleh Belanda loh ya. Di bumi hangus tidak hanya tentang Islamnya, sejarah kita. Mana coba peninggalan Sriwijaya? Mana coba peninggalan Majapahit? Padahal jelas-jelas Majapahit itu dulu kerajaan besar betul. Tidak ada satupun. Armadanya Majapahit itu sudah menaklukkan Asia Tenggara sampai Asia Tengah. Artinya kalau armada laut segitu gede, mestinya ada dermaga besar juga. Tidak ada ternyata. Dan dermaga itu harusnya besar sekali karena dulu Sungai Berantas itu kan menjadi titik nadi utama pergerakan armada lautnya Majapahit. Tidak ada. Mana? Ya dihancurkan habis. Maka situs-situs, orang-orangnya, cerita-ceritanya, bahkan mungkin catatan-catatan sejarah yang mungkin tertulis di kulit, di lontar, di apa, tentang Islam di Australia misalnya, atau tentang Islam di Indonesia, cukup banyak dihapus oleh mereka untuk mengaburkan sejarah. Jadi saya rasa, dan itu mungkin terjadi di belahan dunia lain, sehingga ketika saya sampaikan tadi ada 124.000 Nabi Rasul, dan 313 menjadi Rasul, dan itu tersebar di seluruh dunia. Ya sekarang menjadi tidak tampak itu bisa jadi dua hal tadi itu. Karena penghapusan sejarah, atau kemudian terjadi penyimpangan ajaran dari ajaran Nabi aslinya. Nah, penghapusan sejarah itu bisa melalui dua hal. Kalau secara hard, ya dengan cara membunuh orang-orang, menghancurkan itu. Tapi secara soft, ya pemutarbalikan fakta, kemudian cuci otak, dan sebagainya. Kayak sekarang misalnya yang dilakukan di Uighur misalnya, Cina, di sana. Itu kan bumi hangus sejarah, juga cuci otak. Gitu. Padahal Islam itu ke negeri Cina itu sudah sejak pemerintahan Utsman, kemudian dilanjutkan Muawiyah. Artinya sudah masa tabi'in itu, nyampe sana. Artinya baru beberapa puluh tahun sejak Rasulullah wafat, sudah nyampe Cina. Tetapi sekarang coba, ya bekas-bekasnya hanya ada dia di Xinjiang, kemudian beberapa di Guangzhou, sedikit sekali. Sekarang misalnya kayak siapa yang sangat terkenal Cina itu selain Cheng Hu, seorang panglima perang yang katanya konon Muslim juga, itu juga yang sering diperankan oleh Jet Li, Tabib, siapa itu kan juga Muslim. Siapa? Yang terkenal itu loh, yang ahli silat itu loh, yang biasanya nah itu. Jadi menurut saya hal semacam itu memang sejarah itu milik penguasa. Sejarah itu milik penguasa. Dan sekarang yang menguasai dunia ya memang orang-orang Barat, sehingga sejarah selalu diputar balik. Spanyol itu 800 tahun Budi ya, dikuasai Islam. 800 tahun. Jadi kalau sampean melihat orang-orang Spanyol itu wajahnya tidak murni Eropa. Karena sudah sangat bercampur dengan genetikanya orang Arab. Dan Spanyol itu mesti ada LL gitu, misalnya El Barca, El Clasico, El Real. Karena sudah ada kulturisasi dari bahasa Arab. 800 tahun loh. Artinya. Dan itu gimana cara menghapuskan? Dibunuh semua. Jadi Ratu Isabel yang kemudian melakukan inkuisisi
dengan cara sama dengan ashabul ukhdud ini, ditanyain tuh, siapa yang masih mau agama Islam langsung disembelih, disalibkan, dipotong. Bagi yang mau kembali kepada agama nenek moyang, selamat. Itu pilihannya dua. Jadi ada 2 ratu yang sangat kejam itu, Ratu Isabel sama Konstantin atau siapa itu. Itu perempuan malahan. Nah, cara-cara menghancurkan itu sudah sejak dulu, pengabdian sejarah seperti itu. Tapi kalau mereka ditanya, ya sama dengan Islam ketika datang di Indonesia, juga sisa-sisa jejak-jejak orang Hindu atau orang Buddha di Jawa kan ya sudah sedikit sekali. Jadi ya selalu begitu memang. Ya, saya rasa itu. Cukup ya. Koreksi, saya bukan orang Australia ya, saya orang Surabaya. Ya, itu Cuma aslinya. tinggal di Australia. Sama kayak Pak Maman tadi lah, dia bukan orang Bali tapi ngakunya orang Bali. Ada juga orang Madiun yang ngakunya orang Bali. Jadi sampean ngaku orang Australia juga enggak apa-apa. Saya nggak ngaku orang Australia, saya masih pegang paspor hijau juga. Alhamdulillah. Saya KTP juga masih Lamongan. Di mana-mana ya saya ngakunya. Asli, dari mana? Dari Bali gitu. Dari bukan asli ya. Ada yang mau kenalan lagi sebelum saya ini? Banyak ini yang saya sendiri. Ya, silakan. Ada yang mau kenalan? Saya dari Jogja, Gus. Nah, Pak Wid dari Jogja. Dari bukan asli. Aslinya Wonogiri Pak Wid ya? Lawas, Gus. Aslinya Wonogiri. Ini siapa nih? Dari Sukabumi nih. Bu Siti Nuryani. Mana suaranya Bu Siti? Sukabumi. Asli Sukabumi atau gimana, Bu? Maaf tidak karena on cam, karena mau sekolah. Oke, ada lagi? Oke, maaf tidak on cam dulu Gus. Bismillah. Assalamualaikum. Mengajar ya. Ini. Oke, saya Siti Nuryani atau Ibu Rara yang kemarin silaturahim dari Polresta Denpasar itu. Ya, oke. Saya guru di SMA Negeri 11 Denpasar, tinggalnya di Padang Sambian Denpasar. Terima kasih. Assalamualaikum. Aslinya Sukabumi. Ini guru SMA. Yang tadi ngaku pengangguran itu juga pakarnya guru SMA itu. Sekarang kan. Iya. Jadi kepala MA Ruhul Amin SPMA. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Gus. Oke, saya rasa besok kita akan lanjutkan kenalannya. Ya, karena ini banyak yang saya juga belum tahu apa nama-nama samarannya ini. Ada BWI 2, ada apa Fortuner, ada ada IST, ada yang angka 2303, ini siapa juga. Nggak ada sih Fortuner, nggak ada di sini. Hari Jumat loh, Gus. Ya, besok maksudnya hari Sabtu lah insya Allah ya. Kita lanjutkan nanti. Alhamdulillah ini di SMA Denpasar juga Gus Hafid sama Gus Rosiin sudah hadir. Insya Allah di sini untuk relax beberapa hari karena butuh support juga untuk relaksasi Gus Hafid. Mudah-mudahan bisa mensupport kesembuhan beliau. Amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Amin Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma fil mu'minin muslimat. Allahumma atina fi an-nar wa atina fi an-nar. Amin. 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 Allahumma da'ana al-bala wal waba. Amin. 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 Amin.
Amin. Insyaallah besok baca surat Al-Kahfi ya. Kita lanjutkan Sabtu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Allahumma